Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget. Duel kelas berat antara dua raksasa dunia. Dan yang paling penting, gimana dampaknya buat kita-kita di Asia Tenggara. Yuk kita langsung bedah bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaan besarnya tuh ini. Selama puluhan tahun, kita kan tahu ya, Amerika Serikat itu ibaratnya jadi satu-satunya jagoan di panggung dunia. Era itu namanya unipolar. Nah, era itu sekarang udah selesai, udah lewat masanya. Sekarang kita masuk ke babak baru, di mana peta kekuatan global jadi jauh lebih rumit dan tentunya lebih kompetitif. Selamat datang di era multipolar. Ini bukan lagi soal Amerika versus Tiongkok doang. Sekarang pemainnya nambah. Ada India, ada Brazil, dan pastinya ada negara kita, Indonesia, yang juga punya suara. Peta dunianya lagi digambar ulang, dan ini bakal mengubah semuanya. Oke, sekarang mari kita intip dapur pacu Tiongkok. Gimana sih ceritanya mereka bisa jadi raksasa kayak sekarang? Ini bukan sulap, bukan sihir loh. Ini adalah hasil dari sebuah rencana super strategis yang udah mereka mulai dari tahun 1978. Prosesnya keren banget, namanya infusi. Nah, ini dia mesin penggeraknya. Ada 3 langkah simpel tapi powerful banget. Pertama, mereka serap ilmu dari seluruh dunia. Kedua, mereka cetak talenta teknis sebanyak-banyaknya. Dan ketiga, mereka gelontorkan dana super besar untuk riset dan inovasi. Dan kalau kita lihat angkanya, wah, bener-bener bikin melongo. Langkah pertama, capacity building. Coba bayangin, Tiongkok ngirim 9 juta pelajarnya ke luar negeri. 9 juta! Kebanyakan dari mereka belajar di bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Setelah pinter, mereka pulang buat membangun negara. Hasilnya apa? Lihat sekarang, tiap tahun Tiongkok bisa menghasilkan 4,5 juta lulusan STEM. 4,5 juta. Bandingin sama Amerika yang cuma sekitar 800 ribuan, atau seluruh Asia Tenggara digabungin cuma 750 ribu. Ini udah kayak pabrik talenta raksasa. Dan ini puncaknya, semua investasi itu muaranya ke inovasi. Di tahun 2024 aja, Tiongkok itu mendaftarkan 1,8 juta paten baru. Biar kebayang ya, angka ini tuh lebih banyak dari jumlah paten Amerika, Eropa, Jepang, sama Korea Selatan kalau digabungin jadi satu. Gila kan? Nah, terus gimana dong reaksi sang juara bertahan, Amerika? Ya jelas mereka nggak tinggal diam, mereka sekarang lagi merancang strategi balasan, dan menariknya strategi ini akarnya dari teori-teori geopolitik klasik. Mereka ngerasa lagi kejebak dalam situasi yang disebut jebakan Thucydides. Ini teori lama banget, intinya gini, kalau ada kekuatan baru yang naik daun dan nantang kekuatan lama yang udah mapan, biasanya konflik susah dihindari. Dulu ada Sparta lawan Athena, nah sekarang ya Amerika lawan Tiongkok. Kesadaran ini kemudian melahirkan doktrin keamanan nasional baru dengan 3 pilar utama. Pertama, fokus beresin halaman belakang mereka sendiri, yaitu benua Amerika. Semacam doktrin Monroe versi 2.0 lah. Kedua, mereka coba baikan lagi sama Rusia, mungkin buat ngebendung Tiongkok. Dan yang ketiga, ini yang paling kerasa, mereka mulai geser fokus dari kekuatan ekonomi ke proyeksi kekuatan militer dan ideologi. Oke, jadi strateginya udah jelas. Medan perangnya juga makin kelihatan. Ini bukan lagi soal perang tembak-tembakan ya. Pertarungannya sekarang adalah soal 2 hal. Rebutan sumber daya mineral kritis dan bangun aliansi sebanyak-banyaknya. Dan perbedaan cara mereka bermain ini kelihatan jelas banget di sini. Barat itu pendekatannya universalisme. Ibaratnya Tuhan saya adalah Tuhan kamu juga. Jadi nilai-nilai mereka dianggap harus berlaku buat semua. Nah, Tiongkok beda. Mereka pakai pluralisme. Kamu hormati Tuhan saya hormati Tuhan kamu. Pendekatan yang lebih menghargai kedaulatan ini ternyata laku keras di negara-negara berkembang. Tiongkok tuh jago banget ngebangun aliansi, salah satunya lewat BRICS Plus. Sekarang anggotanya makin banyak, ada Arab Saudi, Mesir, dan kalau nanti Indonesia juga ikutan, kekuatan ekonomi kelompok ini udah lebih dari 40% PDB dunia. Ini kekuatan kolektif yang gak bisa dianggap remeh sama sekali. Jadi, pertanyaan yang paling penting buat kita, di tengah-tengah duel raksasa ini, posisi kita di Asia Tenggara di mana? Jujur aja, data menunjukkan kita agak ketinggalan. Tapi bukan berarti nggak ada jalan keluar. Ada kok resepnya supaya kita bisa jadi pemain utama, bukan cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Kartu skor ini kayak rapor kita.
Dan ya nilainya belum memuaskan. Dalam 30 tahun, pendapatan per kapita Tiongkok naik 10 kali lipat. Kita cuma 2,7 kali. Soal bikin usaha, cetak talenta, bahkan soal listrik, kita masih ketinggalan jauh. Jadi jelas banget kita punya banyak PR yang harus dikerjain. Tapi, selalu ada harapan. Kuncinya ada 3. Pertama, perkuat ekonomi dari dalam. Kita perlu lebih sering dagang sama tetangga di ASEAN. Kalau perdagangan internal ini bisa naik dari 23% ke 60%, potensinya itu 1,6 triliun dolar. Gede banget. Kedua, pendidikan. Tapi bukan cuma soal bangun sekolah ya, tapi investasi ke kualitas guru. Dan ketiga, kita harus pinter jualan cerita. Kita harus bisa bangun narasi yang kuat buat narik investasi yang kita butuhkan. Nah, ini strategi mainnya. Kita harus cerdas. Lihat Tiongkok sebagai sumber teknologi yang efisien dan terjangkau, sementara Barat sebagai sumber modal finansial yang jumlahnya raksasa. Ini bukan soal milih kiri atau kanan, tapi gimana caranya kita bisa manfaatin keduanya buat keuntungan kita. Dan kita tutup dengan pertanyaan reflektif ini. Dunia multipolar ini sebenarnya peluang emas buat kita. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang antara Amerika atau Tiongkok. Pertanyaan sebenarnya adalah, mampukah Asia Tenggara memanfaatkan momentum ini buat bangkit dan jadi pemain utama yang menentukan takdirnya sendiri? Cuma waktu yang bisa jawab. Terima kasih banyak sudah menyimak.